Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Saf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jauhi kerumunan, dan cuci tangan sesering mungkin. Oke sobat, kali ini saya akan sedikit curcol ya tentang pengalaman saya barusan ikut seleksi substansi akademik dan kebangsaan beasiswa LPDP tahun 2021 tahap 1 ya. Jadi ini kali pertama saya ikut LPDP sebenarnya, jadi agak malu kalau berbagi cerita dengan sobat-sobat yang mungkin sudah pernah ikut beberapa kali tes beasiswa sejenis ya. Tapi saya akan berbagi pengalaman saya sedikit kali ini tentang suasana tes dan persiapan tes yang saya lakukan, sehingga alhamdulillah tesnya lancar, tidak ada kendala sama sekali. Hanya satu kendalanya, soalnya susah-susah semuanya ya. Jadi skornya rahasia ya, nanti kita tunggu tanggal 24 saja pengumumannya apakah lolos atau tidak lolos. Apapun hasilnya, kita percaya bahwa itu adalah yang terbaik bagi kita semua, dan tetap semangat ya. Oke, saya mulai dari ini ya, tata tertibnya ya. Ini mungkin saya tujukan bagi teman-teman yang akan mendaftar di gelombang kedua ya, gelombang kedua tahun ini, yang mulai dibuka bulan Agustus ya, bulan Agustus depan ya. Oke sobat, jadi tes substansi akademik dan kebangsaan tahun ini, menurut informasi dari grup LPDP yang saya barusan ikut, itu agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, tahun 2019 ya. Tahun ini itu ada dua jenis tes yang diujikan kepada calon penerima beasiswa LPDP. Yang pertama adalah tes bakat skolastik atau TBS yang berisi 3 subtes ya. Ada penalaran verbal, soalnya berjumlah 23 soal, kemudian waktunya 40 menit ya, kemudian kalau tidak salah tadi sekitar itulah ya. Kemudian soal kuantitatif, soalnya berjumlah 25 soal, dan pemecahan masalah soalnya 12 soal. Tes kebangsaannya 30 soal. Total waktunya 2 jam. Oke, kita diberikan waktu akses yang cukup longgar ya, jam 8 sampai jam 4, jadi kita bisa memilih waktu yang paling ideal untuk kita mengikuti tes ya. Tapi saran saya mungkin kita ambil tes yang prime time ya, jam 8 sampai jam 10 ya, karena menurut pengalaman saya tadi itu internetnya stabil. Saya pakai wifi IndiHome, tidak pakai tethering maupun pakai provider yang lain, sama sekali tidak ada masalah, tidak nge-lag, tidak restart sama sekali, jadi lancar sekali. Oh ya, jangan lupa dimatikan antivirusnya sementara ya, supaya tidak dianggap sebagai virus ya. Oke, jadi itu ya kurang lebih isi tesnya seperti itu. Nah, ini tata tertibnya seperti ini ya, standar untuk sebuah tes ya. Kemudian yang menurut saya menarik itu tidak hanya di karakteristik tesnya ya, tapi juga di persiapan teknisnya ya, karena banyak sekali yang curhat di grup itu malah tidak membahas soalnya seperti apa, tapi lebih banyak ke bagaimana masalah-masalah teknis di lapangan itu dipecahkan, misalnya di start atau loginnya terlalu lama dan seterusnya, keluar sendiri dari exam browser dan seterusnya ya. Jadi lagi-lagi kalau tes online seperti ini, sobat bisa mempersiapkan dua hal sekaligus ya. Teknisnya harus ready, kemudian persiapan penguasaan materi juga harus ready. Oke, nah sekarang kita lihat di panduan seleksinya ya, seperti yang sudah diberikan oleh LPDP kepada peserta yang lolos seleksi administrasi. Kalau kita coba di sini lihat, nah ini daftar isinya seperti ini. Nah, kita bahas singkat saja ya. Nah, ini pastikan Anda tahu spek atau spesifikasi PC atau laptop sobat masing-masing ya, karena masing-masing speknya berbeda untuk
jenis exam browsernya ya. Jadi ada 60 bit, 64 bit atau 32 bit. Jadi masing-masing punya spesifikasi yang berbeda. Jadi jangan salah kalau PC-nya itu 32 kemudian install yang 64 itu nanti akan sedikit bermasalah ya. Berikutnya adalah setelah selesai menginstal, seperti biasa kita ekstrak dan kemudian bisa langsung kita pilih aplikasi yang biasanya ada formatnya exe, itu kita klik 2 kali dan seterusnya seperti biasa ketika teman-teman menggunakan exam process. Nah berikutnya adalah, nah ini untuk username dan passwordnya adalah menggunakan nomor KTP ya, yang kita daftarkan ketika kita mendaftar di beasiswa LPDP, dan passwordnya itu adalah tanggal lahir serta tahun dengan format tahun, bulan, dan tanggal ya. Jadi kalau Anda lahir di tanggal 1 Maret 2021 maka passwordnya adalah 2021 0301. Nah seperti itu. Nah Anda juga tidak bisa login di luar jadwal yang sudah ditetapkan LPDP ya. Jadi kalau Anda dijadwalkan hari ini, Anda tidak bisa login kemarin atau seterusnya ya. Anda diberikan hanya waktu 2 jam ya untuk menyelesaikan soal ya. Jadi biasanya teman-teman menurut pengalaman tadi juga yang banyak jodoh itu banyak di soal-soal kuantitatifnya ya, karena waktunya terbatas dan soalnya tidak banyak, tapi ya seperti biasa menjadi momok ketika kita ikut SPK ya. Oke, berikutnya apa ya yang menarik ya, ini spesifikasi teknisnya seperti ini ya, bisa dipersiapkan sesuai dengan panduan supaya tidak tidak menyesal ya ketika nanti dites ya. Ya ini yang paling penting dikasih di warningnya itu internet ya, koneksi internet harus sangat lancar, bandwidthnya minimum 1 Mbps. Apabila Anda menggunakan berbasis kuota minimal punya 200 MB ya. Jadi lagi-lagi pengalaman saya kemarin ikut TOEFL juga itu ya tidak menjamin ya kuota besar itu lancar juga tidak, karena ya tergantung lagi di daerah dan kualitas jaringan di masing-masing tempat itu berbeda sekali. Nah ini daftar shortcut untuk keluar dari exam process-nya. Nah silakan nanti bisa dibaca, saya akan taruh linknya di deskripsi nanti. Nah ini seperti biasa kita install exam browsers, kemudian di ekstrak dan ya pastikan Anda punya zip ya, sudah punya zip atau WinRAR managernya sudah terinstall di PC atau di laptop sobat semuanya. Kalau belum ya nanti langsung install di ini ya, ada linknya ya, artikel W7zip or download HTML dan seterusnya. Simple sekali ya. Saya kira sobat semua sudah bisa untuk menginstal dan mendownload kemudian ekstraknya dan nanti ketika sudah diekstrak akan tampilnya seperti ini. Nah ini yang akan kita klik 2 kali. Ini akan menjadi aplikasi yang kita gunakan selama TBS dan TWK ya. Nah seperti itu. Nah nanti ketika sudah selesai di download kemudian diekstrak kemudian diinstal itu ini tampilannya ya sobat ya. Nanti kalau dicentang biru semua berarti oke. Nanti kalau salah satunya tidak dicentang atau disilang berarti masih belum memenuhi spek yang diinginkan ya. Misal yang paling sering misalnya di internet connection ya, karena dihitung antara bandwidthnya mencukupi apa tidak, kemudian speed download dan speed unloadnya memenuhi syarat atau tidak. Nah setelah itu kita klik run. Nah di sini nanti kita login, mengisi dengan username, nomor KTP dan passwordnya adalah tanggal lahir. Setelah itu kita kita mengisi menu konfirmasi ya, konfirmasi dan masukkan token ya. Tokennya ada di sebelah ini ya, di sebelah sini. Tadi ada juga yang bingung, wah tokennya di mana? Tokennya ada di halaman konfirmasi ini di sebelah kanan atas ya. Jadi kita masukkan di sini kemudian kita submit. Nah nanti setelah itu ada, nah ini muncul seperti ini. Setelah itu kita klik mulai. Nah tampilannya seperti ini ya sobat semuanya. Di layar kita harus selalu on. Nah ini tampilan untuk soalnya. Jadi ada
soal, ada waktu, dan ada daftar soalnya. Kita bisa sebelum mengerjakan kita bisa cek daftar soalnya berapa, waktunya berapa. Nanti kita bisa memperhitungkan kira-kira satu soal itu butuh berapa lama kita menyelesaikan soal tersebut ya. Itu biasanya di teorinya seperti itu, ketika di prakteknya biasanya lebih ke ya terburu-buru lah, biasanya seperti itu. Nah ini kalau kita klik tombol daftar soal seperti ini, nanti kita bisa lihat soal yang sudah kita kerjakan dan yang belum kita kerjakan ya. Yang hitam ini sudah, yang biru ini soal yang sedang Anda kerjakan, dan yang kuning ini Anda masih ragu-ragu. Berikutnya, kalau sudah selesai, nanti kita mencentang ini dan klik selesai untuk keluar dari tes. Kalau belum ya kita klik tidak dan kembali lagi ke tes. Kalau masih ada waktu kita bisa mereview ulang soal-soal yang sudah kita jawab sebelumnya, apakah ada yang sudah dapat jawaban tadi belum ketemu, sekarang baru dapat inspirasi kemudian kembali lagi. Tapi pastikan di tengah waktunya ya, karena waktunya itu otomatis akan berakhir ketika waktu yang dialokasikan habis. Nah ini konfirmasinya selesai, kemudian Anda berarti sudah selesai mengerjakan ya. Ketika Anda mengeklik konfirmasi selesai, Anda tidak bisa kembali lagi ke soal, dan biasanya tadi saya sudah dapat skornya, tapi saya tidak tahu apakah itu skor final atau belum. Yang jelas tadi ada ada tampilan skor berapa itu saya agak lupa ya, karena skornya tidak terlalu bagus. Ya ini adalah sekarang kita ke ini ya, penilaian teknis ya. Ya ini biasanya kalau riset peserta ini, kenapa? Karena ya listrik tiba-tiba mati atau komputer rusak, misalnya overheat atau jaringan internet terputus, itu kita diberikan waktu 5 kali untuk reset login ya. Berikutnya adalah caranya apa? Login, reset peserta, dan kita ikuti langkah yang pertama ketika akan login di exam browser. Berikutnya adalah username Anda belum diaktifkan. Kenapa? Penyebabnya mungkin karena Anda peserta, saya kemarin nyoba login di hari Rabu, atau saya Kamis, ternyata tidak bisa karena memang harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, sudah menyelesaikan tes ya. Nah ini karena sudah selesai ya, jadi kalau sudah selesai nanti ada tampilan sudah menyelesaikan tes, dan perlu diingat bahwa peserta hanya dapat mengerjakan tes 1 kali, tidak bisa mengulang lagi ya. Ketika tadi jawabannya harusnya ini ya, harusnya itu ya, tapi ya tidak bisa diulang lagi karena ya memang itu aturannya. Token tidak muncul, penyebabnya adalah ya ini karena peserta keluar dari aplikasi atau halaman ujian karena alasan itu hingga lebih dari 15 menit ya. Jadi itu adalah waktu yang ditoleransi oleh sistem. Jadi kita kalau dideteksi bahwa kita keluar dari sistem selama 15 menit tanpa ada aktivitas apa-apa, itu langsung tokennya hilang ya. Solusinya apa? Tekan refresh untuk mendapatkan kembali kode token. Nah, bisa menggunakan waktu 1 menit. Nah, internet ya, ini yang tadi saya jelaskan di depan ya, ini yang cukup vital ya internetnya. Ya ini kenapa muncul seperti ini, karena ya mungkin tidak sinyalnya tidak kuat atau memang jaringan internetnya terputus. Ya solusinya ya dicek lagi, atau kalau kuotanya bisa diisi ulang. Oke, berikutnya waktu komputer peserta. Nah ini waktu komputer peserta kok disilang, penyebabnya apa? Ya ini biasanya waktunya tidak sesuai dengan zona waktu yang peserta atau tempat atau domisili peserta ya. Kalau di WIB harus disesuaikan dengan WIB, atau di tempat lain ya, atau WITA atau WITA. Caranya bagaimana? Ya nanti kita setting di PC atau di laptopnya, kemudian disesuaikan dengan waktu tempat kita berada ya. Kalau WIB ya ini ya, ITC plus 7 Kabupaten Jakarta. Kalau WITA untuk ITC plus 8, kalau WIT ITC plus 9. Ya pastikan ya, jadi lagi-lagi saya mengulangi bahwa persiapan teknis tidak kalah penting daripada persiapan materi. Jadi dua-duanya memegang peranan yang sangat penting
tidak bisa ditiadakan satu sama lain ya, atau tidak bisa diremehkan ya, karena memang faktanya banyak sekali yang kesulitan di masalah teknis. Nah, exam browser has stopped working. Kenapa ini sebenarnya? Ini karena Proctor atau peserta menjalankan aplikasi exam browser kemudian dalam keadaan offline dan tidak terkoneksi ke internet ya. Jadi kalau misalnya Proctor yang menjalankan, kita tidak online ya tidak bisa. Jadi peserta cek lagi internetnya, cari internetnya supaya kembali ke exam browser dengan lancar ya. Oke, berikutnya adalah logo warna merah pada peserta. Ini kenapa ya? Nah, ini notifikasi ini muncul saat kita sedang mengerjakan tes, kemudian terjadi down atau gangguan internet pada komputer peserta. Makanya lagi-lagi kualitas internet, jaringan internet sangat-sangat vital di sini. Jadi pastikan teman-teman atau sobat semuanya mempersiapkan itu semua. Ya, siapkan tethering atau pakai WiFi, dua-duanya juga akan lebih oke ya. Ya, error 402 ini biasanya muncul karena ini exam browsernya pakai lama ya. Karena kalau sudah pernah ikut tes online itu biasanya sudah download exam browser. Tapi saya sarankan sesuai dengan panduan itu silahkan download ulang dari atau exam browser yang disarankan oleh panitia LPDP. Karena sudah diberitahukan dan tinggal klik saja. Nah, ini aplikasi tidak ditemukan. Apa yang menyebabnya? Karena exam browser dianggap sebagai virus. Nah, saya jelaskan. Untuk sementara antivirusnya semuanya dinonaktifkan. Firewallnya juga dinonaktifkan sementara. Jadi ketika nanti diinstal tidak dianggap sebagai virus. Nah, ini yang 11, the archive is either in unknown format or damaged. Nah, ini apa? Ini penyebabnya adalah notifikasi ini muncul kemungkinan dikarenakan Anda langsung menjalankan aplikasi exam browser dari file WinRAR ya, atau WinZip-nya tanpa ekstrak dulu ya. Jadi seperti saya jelaskan tadi, setelah di-download itu filenya berupa WinZip atau WinRAR, baru ekstrak dulu baru diinstal. Oke, berikutnya adalah kameranya tidak muncul, hanya warna saja. Nah, ini biasanya Anda harus memilih salah satu opsi web kamera ya, di depan sudah ada ya. Misalnya kalau Anda menggunakan webcam atau pakai threadcam itu silahkan dipilih di sana, ada pilihannya. Kalau pakai kamera PC juga defaultnya PC atau laptop juga ada. Jadi pastikan semua setting sudah sesuai dengan nah ini webcamnya apa? Ini webcamnya dipilih pakai defaultnya laptop atau pakai kamera eksternal. Pastikan sudah dipilih sesuai dengan setting yang ada. Nah, ini tadi yang di depan cara memeriksa Windows kita itu 32 atau 16 bit. Caranya sangat mudah, klik start, setting, system about, kemudian di situ ada system type. Di situ sudah ada deskripsinya. Laptop kita itu masuk ke 32 atau 64. Itu untuk menyesuaikan file atau versi dari exam browser yang akan kita unduh. Ya, saya kira cukup jelas ya. Nanti juga kita ada diberikan link untuk Telegram ya, untuk berkomunikasi langsung dengan Proctor kalau kita mengalami kesulitan. Nah, biasanya ini agak diabaikan ya, karena ya psikologi seorang tes itu kan pasti rush hour, kemudian panik dan sebagainya itu sangat umum dijumpai ketika kita melakukan tes, apalagi online yang sangat terkait dengan jaringan dan seterusnya ya. Baiklah, saya kira cukup yang bisa saya bagikan karena barusan saya selesai, jadi saya masih ingat betul untuk soal-soalnya. Ya seperti itulah ya, soal-soalnya seperti soal-soal TBS pada umumnya. Hanya saja sekali lagi saya ingatkan, selain mempersiapkan tes atau penguasaan materi tes, jangan lupa mempersiapkan persiapan teknis-teknis ya terkait dengan internet, kemudian laptopnya dan seterusnya. Ya, terakhir saya berdoa semoga kita semua lulus ya LPDP tahun ini.
dan kita bisa menjadi idol ya, idol PDP tahun ini, dan bisa meningkatkan kualitas SDM Indonesia ke depan melalui pendidikan tinggi ya. Oke, semangat terus sobat semuanya. Terima kasih sudah menonton video singkat saya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Sof channel sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.